kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Kementerian Sosial Sulawesi Selatan bersama Dinas Sosial Kota Makassar menemui keluarga korban pembunuhan bocah umur 11 tahun. Jelang perayaan Imlek, sejumlah umat Buddha di Kota Makassar melakukan ritual cuci patung Buddha di Wihara Arama Mahabuddha. Ikuti keseruan lomba bermain lato-lato berhadiah sepeda di Pinrang. PSM Makassar membantai PSS Sleman 4-0 dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Meskipun tanpa dihadiri penonton atau supporter fanatik, PSM tetap menampilkan permainan terbaik. Mengawali babak pertama, pasukan Juku Eja langsung menggempur pertahanan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. 2 menit berjalan, PSM Makassar menjebol gawang tim tamu melalui Ramadan Sananta. Unggul cepat 1-0, tuan rumah semakin meningkatkan serangan. Pada menit ke-29, Laskar Ayam Jantan dari Timur kembali menambah keunggulan lewat bola muntahan yang dimanfaatkan Ananda Raihan Alif. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM tidak mengendorkan serangan. Ramadan Sananta kembali mencetak gol pada menit ke-72 sehingga PSM unggul 3-0. Berselang 5 menit, Everton Nascimento menutup kemenangan telak PSM 4-0. Hingga laga berakhir, skor 4-0 tidak berubah. Meskipun tanpa dihadiri penonton ataupun supporter fanatik, PSM tetap menampilkan permainan terbaik. Kebahagiaan PSM Makassar menaklukkan PSS Sleman tidak sepenuhnya dirasakan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Kemenangan besar PSM seharusnya ikut disaksikan langsung oleh supporter fanatik yang menjadi energi ekstra bagi para pemain. I'm not full happy. Our supporters deserve to see PSM Makassar play, and our players deserve to have the extra energy from our supporters. Pemain PSM berkomitmen memenangkan semua laga agar tetap menguasai puncak klasemen sementara Liga 1. Kami semua harus bekerja keras, apalagi poin-poin kita nggak terlalu jauh juga sama nomor 2, posisi kedua juga. Sementara itu pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro mengakui penampilan terbaik tim tuan rumah. Pertahanan PSS Sleman rapuh sehingga mudah dijebol lawan. Pertahanan kami yang sangat rapuh dan saat menyerang pun walaupun mungkin ada beberapa peluang tapi tidak bisa memaksimalkan. Sebaliknya PSS sendiri tampil cukup kompak juga, cukup bagus. Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi pemain PSS Sleman agar laga berikutnya meraih hasil maksimal. Saya mewakili pemain minta maaf buat Slemania bahwa kita tidak bisa membawa pulang poin di Sleman, dan juga untuk pertandingan tadi kita akui untuk keunggulan PSM. Mungkin untuk pertandingan selanjutnya kita akan evaluasi. Melalui kemenangan telak ini PSM Makassar masih kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan 37 angka. Sedangkan PSS Sleman menempati posisi 14 dengan nilai 16. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Saya rasa Anda pasti tahu mainan lato-lato, iya kan? Permainan yang banyak dimainkan ini menjadi momen menarik hingga diperlombakan. Ratusan anak-anak mengikuti lomba lato-lato di lokasi wisata Sawah Desa Matombong, Kabupaten Pinrang. Lomba ini memperebutkan hadiah 4 sepeda. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat bersama. Lato-lato, permainan yang kini banyak dimainkan anak-anak ataupun orang dewasa di berbagai daerah di Indonesia. 2 bola berbahan plastik keras diikatkan pada satu tali. Kedua bola tersebut kemudian dibenturkan dengan cara diayunkan. Lato-lato memiliki ragam warna cerah seperti merah, hijau, biru, dan kuning, sehingga ketika dibenturkan dan diayunkan membentuk bayangan garis berwarna yang menarik. Musim main lato-lato ini juga menjadi ajang menunjukkan kebolehan bermain lato-lato, seberapa lama anak mampu memainkan tanpa henti, atau seberapa jago memainkan lato-lato dengan berbagai gaya. Ratusan anak usia sekolah dasar dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat mengikuti lomba lato-lato yang digelar di lokasi wisata sawah Desa Matombong, Kecamatan Matiro Sompe, Kabupaten Pinrang.
Selain memperkenalkan lokasi wisata tersebut, lomba lato-lato yang digelar juga bertujuan melatih mental anak-anak untuk tampil di depan umum dan menunjukkan kemampuan. Perlombaan yang kami laksanakan ini dalam rangka pertama promosi wisata, kemudian yang kedua ini sarana hiburan bagi anak-anak, caranya menggairahkan mereka. Dan kemudian di sini kita betul-betul ingin melihat bahwa anak-anak sekarang itu kita harus latih mentalnya dari awal dalam perlombaan atau event-event seperti ini. Jadi seperti itu. Ini ada berapa banyak pesertanya ini? Kalau peserta, kebetulan di samping kanan saya ini ada ketua panitia 120%. Ya, itu dari mana saja, Pak? Ada yang dari Sidrap, ada yang Polewali. Artinya banyak peserta dari Kabupaten Pintang lah. Dan tentunya apalagi kalau dalam Kabupaten Pintang hampir 10 kecamatan ada. Nah, jadi kan sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sekarang itu sangat kegiatannya sehari-hari lebih dominan kepada persoalan pegang HP, main game apa dan lain-lain, sehingga kan kita bisa lihat dampak yang diakibatkan oleh terlalu seringnya mereka online itu bisa dilihat di media-media. Jadi jalan satu-satunya kami berpikir dengan teman-teman bahwa salah satu langkah yang cocok yang bisa kita ambil adalah pertama menarik minat mereka ke sini. Keseruan tidak hanya dirasakan para peserta lomba. Lomba ini juga menjadi perhatian warga sekitar yang ikut memberikan semangat dan memeriahkan acara. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Seorang pensiunan aparatur sipil negara di Parepare menyulap ruang tamu rumahnya menjadi kolam budidaya lobster air tawar. Selain menghasilkan uang, bisnis menggiurkan ini sebagai sarana hiburan untuk menikmati masa pensiun. Usia senja bukanlah akhir produktivitas. Buktinya, Abdul Hamid yang berumur 65 tahun masih merintis budidaya lobster air tawar. Ruang tamu di rumahnya Jalan Jenderal Sudirman, Kota Parepare disulap jadi kolam pembiakan lobster air tawar. Kolam terbuat dari terpal plastik dengan rangka kayu, tertata rapi di ruang tamu. Usaha ini dilakoni sambil menikmati masa pensiun di usianya yang senja bersama keluarga. Selain menjanjikan hasil menggiurkan, perawatan lobster air tawar tergolong mudah dan murah. Apalagi gemercik air kolam lobster bisa menjadi hiburan pelepas penat saat santai di rumah. Awalnya kami untuk tertarik karena pertama pemeliharaan gampang dan ribet. Terus pakannya tidak terlalu memberatkan. Kedua, nilai jualnya tinggi. Jadi saya mau mengajak dari pihak pemerintah, masyarakat Parepare, bukan meninggalkan ikan lele semena, tapi cobalah kita coba-coba membudidayakan udang lobster air tawar. Nah, seperti di Bali, Jawa Tengah. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa? Terus atmosfer untuk pemeliharaan udara yang ada di Parepare cocok dengan kondisi habitatnya udang lobster. Ya. Nah, di ruang tamu apakah bisa menjadi hiburan atau di mana? Termasuk hiburan. Kedua, memang kami selaku pemula untuk mempelajari itu tata cara kehidupannya, mulai dari indukan, bertelur sampai turun gendong. Ya. Saya nanti insya Allah setelah ini saya siapkan lahan di sini yang 13 kali 8 meter, saya bikin kolam pembesaran. Ya, jadi selain untuk hiburan juga bisa menghasilkan. Karena menjanjikan nilainya tinggi, bukan cuma bahwa nanti ada mitra dari restoran kita bisa guide, terus konsumsi untuk masyarakat Parepare. Abdul Hamid merintis budidaya lobster air tawar sejak 2 bulan silam usai melihat pasaran lobster air tawar di Kota Parepare menjanjikan seiring berkembangnya bisnis kuliner. Untuk pakan anak dan indukan lobster air tawar, pensiunan aparatur sipil negara ini hanya memberi toge. Modal yang dibutuhkan untuk budidaya lobster air tawar berkisar 4 juta rupiah sampai 5 juta rupiah. Meskipun belum pernah panen, Abdul Hamid sudah mencium aroma keuntungan bisnis budidaya lobster air tawar setelah induknya ditawar jutaan rupiah per ekor. Untuk panen layak konsumsi, lobster air tawar membutuhkan pemeliharaan antara 6 bulan sampai 8 bulan. Sedangkan harga pasaran lobster air tawar berkisar Rp100.000 sampai Rp200.000 per kilogram yang berisi 6 ekor sampai 8 ekor. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.